posisinya agak banci juga. Iya, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Pak Yandri tadi lagi sedang berbicara. Jadi meskipun ini kemudian tetap dilaksanakan pilkadanya dengan kondisi calon tunggal, itu pun tidak menjamin Iya bahwa... betul. Saya sedikit aja Mbak Tasha tadi. Iya. Kalaupun memang calon tunggal sudah tidak bisa diantisipasi, mungkin untuk meminimalisir calon tunggal, ya Undang-Undang Nomor 8 tetap kita revisi dari sisi syarat calon. Misalkan semua partai politik boleh mengusung calon. Jadi nggak perlu lagi, kalau sekarang kan 20% di parlemen atau 25% suara sah. Itu mungkin dihapuskan saja. Jadi sehingga semua partai politik bisa mencalonkan. Nah tapi itu juga nggak jadi jaminan. Kalau misalkan semua partai politik tidak itu main mata dengan deal tertentu, dan itu juga nggak bisa kita, ini kan kalau belakang layar kan. Nah itu artinya calon tunggal tetap sah, tetapi kita tetap harus berikhtiar memudahkan semua orang untuk maju. Nah itu mungkin salah satu solusi. Jadi dimudahkan persyaratan. Dimudahkan syaratnya, dihapuskan saja syaratnya. Yang penting yang sudah punya kursi, sudah punya suara, boleh mengajukan calon. Itu kembali ke kondisi sebelumnya sebenarnya. Kita kemarin undang-undang yang terbaru itu menaikkan persyaratan sebenarnya dengan alasan untuk meningkatkan kualitas. Kualitas. Nah, karena kan tidak ada lagi sistem suara 30%. Siapa yang paling banyak dia pemenang. Nah, kalau dulu kan ada 2 tahap, karena kita udah hitung-hitung kalau 2 tahap pemborosan, benturan sosial kan itu kita hapuskan. Nah, untuk menghapuskan itu kita naikkan syarat. Jadi sehingga kira-kira ya ada 3-4 pasang lah yang bertanding. Nah itu artinya dari seleksi sudah kita jalankan. Ternyata yang terjadi calon tunggal. Bang Ray, ini mungkin kalau kita bisa berpikir kembali lagi, ini kayak seperti bolak-balik. Tadinya syaratnya rendah, kemudian ditingkatkan dengan harapan kualitasnya lebih tinggi, ternyata justru malah beberapa daerah tidak mencalonkan, justru terjadi fenomena banyak calon tunggal pada waktu itu. Di mana sebenarnya harusnya kita merevisi, dan ketika kita membuat undang-undang itu mungkin harus berpikir strategi apa yang akan dilakukan oleh partai politik untuk bermain mata di bawah. Ya, pertama kan begini, soal kemungkinan satu calon itu sudah diantisipasi oleh undang-undang, meskipun tidak terlalu strict gitu. Misalnya kalau cuma ada satu pasangan calon, tunda. Nah, tetap ada pasangan calon, tunda lagi gitu. Sampai 3 kali kan penundaan itu gitu. Nah, sampai kemudian di ujungnya itu kan dikatakan begini, kalau misalnya sampai ke tahap kampanye tetap terdapat 2 pasangan calon, tiba-tiba di tengah kampanye itu ada yang mundur gitu, dan sehingga tidak syarat sah mereka itu, bagaimana nasib pilkadanya gitu. Nah itu juga ada undang-undang itu yang mengaturnya gitu. Nah artinya sebenarnya mau dikatakan yang itu yang saya sebut tadi, undang-undang kita ini memandang yang disebut dengan pilkada dan pemilihan itu adalah konsentrasi minimal 2 pihak. Itu intinya itu. Nah kalau konteksnya begitu, maka relevan persyaratan pencalonan gitu. Kenapa gitu? Karena untuk menyaring apakah orang yang disaring orang ini punya kualifikasi seperti yang diharapkan atau tidak gitu. Tapi kalau sudah begini misalnya, terus kita bertanya buat apa lagi juga persyaratan. Kira-kira begitu ya. Toh satu orang juga ya masuk sah juga dan sebagainya. Itu ininya gitu. Jadi ini udah seperti memiliki implikasi yang sebetulnya sejak dari awal atau sejak tahun 99 itu kita praktekkan gitu, di mana semua orang dalam hal ini partai politik maksud saya, semua partai politik yang sah sebagai peserta partai pemilu, mereka berhak untuk mencalonkan pasangan calon mereka gitu. Nah sekarang kalau kita naikkan misalnya 30-40% ya, terus itu justru akan makin membuat pasangan calon itu paling mungkin gitu, sebab makin tidak mungkin lagi partai yang lain mau mendukung pasangan calonnya gitu. Justru untuk menghindari supaya tidak terjadi hilang syarat pasangan calon tunggal itu harus kita turunkan. Nah itulah salah satu sebetulnya ide sebelum putusan Mahkamah Konstitusi ini keluar kan. Jadi kita sudah mulai memikirkan bagaimana persyaratan itu kita tinjau ulang. Nah kalau sudah di persyaratan diturunkan kan, kalaupun ada partai politik yang tetap mau main ke sana tetap tersedia partai yang memungkinkan ya untuk mendukung pasangan calon mereka dan sebagainya gitu. Nah kita melihat fenomena pasangan tunggal ini terjadi karena justru sulitnya persyaratan yang dibuat oleh partai politik dalam konteks mendukung dan mencalonkan pasangan calon tertentu gitu. Nah oleh karena itu sebetulnya solusinya turunkan persyaratannya gitu. Tapi ketika MK memutuskan ini nggak relevan juga itu gitu. Bahkan persyaratan bagaimanapun menurut saya jadi pertanyaan, masih relevan nggak ada persyaratan atau tidak, itu yang pertama. Nah yang kedua yang lagi-lagi jadi pertanyaan saya, kalau saya pribadi bukan sekarang kita
sekarang mau kita definisikan pemilu itu apa? Itu pertanyaan sekarang gitu. Karena kan kalau kita lihat secara umum, kalau pasangan calon boleh ikut hanya satu sebagai pasangan calon, itu per definisi kita sebut pemilu apa tidak? Iya. Kan itu pertanyaannya dulu gitu. Benar. Nah, setelah tidak ada apa yang disebut dengan kompetisi di dalam, tidak ada macam-macam seperti yang dibayangkan itu masih kita sebut sebagai pemilu apa tidak gitu. Itu pertama. Ini hubungannya nanti dengan putusan MK yang terakhir yang mengatakan bahwa pilkada bagian dari rezim pemilu. Kecuali misalnya pilkada ini masih seperti pada tahun 2004 di mana pilkada dianggap bagian dari pelaksanaan otonomi daerah, bukan bagian dari rezim pemilu secara menyeluruh gitu. Nah sekarang kan pilkada ini dianggap sebagai rezim pemilu, karena ia rezim pemilu pun kan kira-kira begitu ya. Makanya MK juga sudah merasa agak emoh untuk menangani kasus yang terkait dengan sengketa pilkada kan kira-kira gitu. Nah sekarang kalau ia disebut sebagai rezim pemilu dan dengan sendirinya kita membayangkan rezim pemilu itu adalah pilpres sebagai tolak ukurnya gitu. Nah kalau begitu pilkada itu jenisnya apa dengan calon tunggal itu gitu? Apakah ia masih bisa disebut sebagai pelaksanaan pemilu yang dihajatkan oleh konstitusi? Kira-kira begitu ya. Di mana disebutkan di dalamnya itu bahwa partai politik mencalonkan pasangan calon dan sebagainya itu, atau ia bentuk lain dari mekanisme demokratik ketatanan negara kita. Saya tidak mau mengatakan bahwa pasangan calon itu tidak demokratik ya, tapi saya mau mengatakan apakah itu bisa disebut sebagai bentuk lain dari pelaksanaan ketatanegaraan yang bersifat demokratik di Indonesia atau tidak gitu. Oke. Baik, kita ditahan dulu sampai situ, Bang Ray. Kita harus menerima penelpon yang sudah bergabung saat ini. Ada Pak Akmal dari Ternate. Selamat malam, Pak Akmal. Selamat malam ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak, ingin memberikan komentar atau pertanyaan? Ya, saya juga ada sedikit bertanya ke Pak Ray dan Komisi 2 mengenai apakah yang pertama itu undang-undang petahana apakah bisa dirubah atau tidak, karena ini sangat berdampak sekali. Terus yang kedua ini merupakan masukan, karena yang menyangkut saya melihat perjalanan KPU, perjalanan MK ini adalah rejim yang dibangun sehingga aturan-aturan yang dibuat itu hanya bersifat teoretik, bukan pada hal-hal yang mendasar terjadi di lapangan. Saya kasih contoh misalnya kenapa saya mengatakan ini menyangkut dengan undang-undang petahana. Kalau kemarin undang-undang petahana itu dia kuat dan tidak mengakomodir misalnya kepentingan saudara, keluarga dan lain, mungkin tidak ada muncul kandidat independen. Ini yang paling mendasar. Saya melihat bahwa di MK itu ketika diakomodir kemarin undang-undang petahana dan membuat masyarakat itu semua itu merasa sakit mengenai demokrasi ini saya melihat bahwa ada intervensi kepentingan investasi di belakang. Karena kenapa saya mengatakan demikian? Karena semua rata-rata pihak investasi tambang atau apa itu dia melakukan kontrak atau dia melakukan kerjasama itu dengan para incumbent yang ada. Oke, Anda melihatnya sampai sejauh itu ya Pak Akmal? Iya, sehingga keputusan yang diambil MK itu coba kita cek. Karena bisa terbukti juga, kita coba lihat ketika seleksi kemarin Bapak Akil Mohtar yang kita tahu, Bapak siapa? Yang kita tahu bersih, pada saat ikut seleksi KPK, ternyata ketika ada undang-undang investasi, kan dia ada rekening yang masuk ke dia tentang perusahaan umum. Jadi saya melihat bahwa kondisi bangsa ini tergantung investasi. Undang-undang dibuat berdasarkan keinginan investasi. Jadi saya mohon supaya kalau misalnya perseorangan ini tidak jadi masalah, apapun dibuat petahana ini yang menjadi masalah. Oke. Itu saja mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak Akmal dari Ternate. Pak Yandri mungkin komentari. Tadi Pak Kemal bilang apakah memungkinkan revisi ya? Memungkinkan, tapi yang substansi masalah calon tunggal itu tidak bisa diutak-atik lagi. Udah ada final dan mengikat. Sebagai warga negara kita suka tidak suka harus ikut. Nah, tinggal nanti apakah itu bisa dievaluasi oleh MK, ya MK sendiri yang harus mengevaluasi. Kalau misalkan dalam rentang waktu 2-3 kali pilkada serentak ternyata justru menimbulkan persoalan yang sangat besar, ya mungkin MK bisa menjelaskan. Tapi harus menunggu itu dilaksanakan pilkada dulu ya? Ya diuji waktu dulu. Okay. Nah, apakah kekhawatiran kami tadi terbukti gitu loh. Kalau terbukti ya menurut saya MK harus berjiwa besar juga untuk merevisi keputusannya. Kemudian tadi saya sebenarnya dengan Pak Kemal,
itu saya bilang para bandar akan bermain. Sekarang juga bandar banyak bermain. Dia ingin menitipkan dengan calon tertentu yang harus menang karena punya kepentingan sumber daya alam, kemudian kepentingan jabatan-jabatan tertentu, proyek-proyek itu terjadi. Iya. Kami akui sebagai partai politik, kami akui itu. Ada praktik-praktik itu. Nah, apalagi dengan calon tunggal. Sudahlah kata para pemilik tambang, kebon ya kan, pengusaha-pengusaha yang lain, ngapain sih Anda maju? Anda udah pasti kalah nih, uang mundur. Bisa juga kan? Oke, tapi kan masih ada rakyat yang bilang setuju atau tidak setuju referendum. Lo artinya kan juga tidak menyelesaikan masalah, lebih rumit, ya kan? Referendum kan pakai uang negara, pakai tahapan juga, pakai melibatkan rakyat juga. Kenapa sih harus misalkan disahkan calon tunggal? Kalau misalkan di stop calon tunggal ya berarti kan sebelum tadi kita kembali ide awal bahwa partai politik wajib mencalonkan, kalau tidak disanksi. Itu menurut saya lebih cerdas, lebih membangun komitmen sebuah partai politik untuk memajukan kandidat-kandidatnya daripada begini bisa jadi banyak menimbulkan pragmatis gaya baru gitu. Oke, baik. Kita tahan dulu di situ, kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda komersial kami akan kembali.